Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu mengenai limit fungsi aljabar. Limit itu sendiri artinya adalah suatu batas. Di sini ada kata fungsi aljabar. Otomatis kita mencari batas dari suatu fungsi. Misal saya mempunyai fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Tentukan nilai dari f2. Langkah awal yang kamu harus lakukan adalah mensubstitusikan nilai 2 pada variabel x, sehingga diperoleh f2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 4 dibagi 2 dikurangi 2. Maka diperoleh 4 dikurangi 4 dibagi 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 0/0. Sedangkan yang telah kita ketahui, ketika penyebut dalam bentuk angka 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Sehingga untuk fungsi fx, x kuadrat min 4 dibagi x min 2, pada titik f2 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Sehingga disinilah fungsi dari limit itu sendiri. Notasi limit untuk fungsi tersebut dapat dituliskan limit x mendekati 2 fx, maka hasilnya adalah f yang mendekati 2. Nah, dari sini dapat digambar pada garis bilangan. Misal di sini adalah garis bilangan x. Di sini adalah 2. Kita mencari pendekatan dari kanan maupun dari kiri angka 2. Misal dari kanan angka 2, di sini ada angka 3. Sebelah kirinya ada angka 1. Lebih dekat lagi dengan 2 untuk yang sebelah kanan, di sini bisa 2,5. Bisa juga di sini 2,01 yang paling dekat. Untuk yang dari sebelah kiri angka 2, di sini bisa 1,5, bisa juga 1,99. Kita substitusikan. Untuk x sama dengan 1,5, maka diperoleh fx sama dengan 3,5. Ketika x sama dengan 1,99, maka fx sama dengan 3,99. Saya memasukkan di sini x sama dengan 2,1 akan lebih mendekati 2. Maka hasilnya adalah fx-nya sama dengan 4,1. Lebih mendekat lagi dengan 2. Misalnya di sini x sama dengan 2,01. Maka fx-nya sama dengan 4,01. Dari sini terlihat, maka limit x mendekati 2 untuk fungsi x kuadrat min 4 dibagi x min 2, hasilnya adalah 4. Karena ketika titiknya pada 2, sebelah kiri hasilnya mendekati 4 dan sebelah kanan juga mendekati
4. Syarat adanya limit. Di sini limit X mendekati C bisa juga dibaca menuju C dengan fungsi fx mempunyai limit apabila limit X mendekati C negatif. Maksudnya pada contoh tadi, misal titik kita adalah 2, C negatif itu berada di sebelah kirinya 2. Dari fungsi fx harus sama dengan limit X mendekati C positif fungsi fx. C positif di sini adalah sebelah kanannya titik. Misal kalau pada contoh tadi yaitu sebelah kanannya titik 2. Maka dari sini itu adalah syarat limit. Kita lanjut yaitu materinya mengenai menentukan nilai limit fungsi. Pada modul kalian yang telah saya berikan, untuk yang pertama yaitu limit fungsi aljabar untuk X mendekati C. Untuk yang A, jika FA terdefinisi nilai limit X mendekati C, Fx sama dengan FA. Langkah penyelesaian limit fungsi aljabar limit X mendekati C, Fx adalah substitusi nilai X sama dengan C ke Fx. Contohnya, misal di sini saya menuliskan limit X mendekati 2 untuk fungsi 2X plus 3. Maka silahkan kamu substitusikan nilai X dengan 2. Maka 2, X-nya kita ganti dengan 2 ditambah 3. 2 kali 2, 4 ditambah 3, hasilnya adalah 7. Untuk yang B, jika FA sama dengan 0/0 atau tak tentu, dengan FA GX dibagi HX, maka menentukan nilai limitnya dengan cara berikut. Ada beberapa cara. Yang pertama difaktorkan dengan faktor X min C. Yang kedua, mengalihkan dengan pembilang dan penyebut dengan akar sekawan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan rumus L'Hospital. Untuk contoh yang B, misal saya mempunyai limit X mendekati 2, fungsinya adalah X kuadrat min 4 per X kuadrat plus 3X min 10. Langkah yang pertama, saya mencoba mensubstitusikan nilai X dengan 2. Maka di sini jadinya 2 pangkat 2 dikurangi 4 dibagi 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 dikurangi 10. Maka hasilnya adalah 0/0. Nah, disinilah yang dimaksud pada poin B. Ketika hasilnya 0/0 atau tak tentu, maka kalian tidak bisa menggunakan cara ini.
Lalu dengan apa? Langkah yang pertama, selama di sini tidak ada dalam bentuk akar, fungsinya tidak ada dalam bentuk akar, silahkan kalian faktorkan. Tetapi kalau di sini dalam bentuk akar, silahkan kalian akar sekawan. Di situ soalnya adalah limit X mendekati 2, fungsinya adalah X kuadrat min 4 dibagi X kuadrat plus 3X min 10. Saya akan memfaktorkan. Limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 saya faktorkan menjadi X min 2 dan X plus 2. Begitu pula untuk penyebutnya. Saya faktorkan juga menjadi X min 2 dikali X plus 5. Karena di sini dihubungkan tanda perkalian, maka diperbolehkan untuk dibagi. X min 2 saya bagi dengan X min 2. Maka diperoleh limit X mendekati 2, X ditambah 2 dibagi X ditambah 5. Karena di sini sudah dalam bentuk paling sederhana, langkah selanjutnya silakan kalian substitusikan nilai X dengan 2. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 4/7. Untuk contoh yang selanjutnya, misal di sini saya mempunyai limit X mendekati 3, fungsinya adalah X min 3 dibagi 3 dikurangi akar 2X plus 3. Langkah awal tetap sama, saya akan mensubstitusikan dulu. Maka hasilnya adalah 3 dikurangi 3 per 3 dikurangi akar 2 dikali 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 0/0. Tidak bisa menggunakan cara ini. Otomatis menggunakan cara memfaktorkan atau akar sekawan. Sekarang di sini lihat perbedaannya. Jika di sini fungsinya ada dalam bentuk akar, maka gunakan akar sekawannya. Sehingga diperoleh limit X mendekati 3, fungsinya saya tulis kembali, X min 3 dibagi 3 dikurangi akar 2X plus 3. Untuk selanjutnya saya kalikan dengan akar sekawan, yaitu 3 ditambah akar 2X plus 3 dibagi 3 ditambah akar 2X plus 3. Maka di sini limit X mendekati 3, untuk pembilangnya tetap ya, X min 3 dikalikan 3 ditambah akar 2X plus 3. Untuk penyebutnya, yang perlu kalian ingat itu adalah rumus A dikurangi B dikalikan A ditambah B. Hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat.
Sama halnya di sini. A-nya adalah 3, B-nya adalah akar 2x plus 3. Maka didapatkan hasil 3 kuadrat adalah 9 dikurangi akar 2x plus 3 kuadrat adalah 2x plus 3. Limit x mendekati 3, x min 3 dikalikan 3 ditambah akar 2x plus 3 dibagi dengan 9 dikurangi 2x min 3. Maka di sini limit x mendekati 3, x min 3 dikalikan 3 ditambah akar 2x plus 3 dibagi 6 min 2x. Limit x mendekati 3, x min 3, 3 ditambah akar 2x plus 3, penyebutnya saya faktorkan menjadi min 2 dalam kurung x min 3. Maka sudah ada yang bisa dibagi x min 3 nya. Maka bentuk sederhananya adalah limit x mendekati 3, pembilangnya adalah 3 plus akar 2x plus 3 dibagi negatif 2. Setelah itu kita substitusikan nilai 3 pada variabel x. 3 ditambah akar 2 dikalikan 3 ditambah 3 dibagi min 2. Hasilnya adalah 3 ditambah 3 dibagi min 2, yaitu 6 dibagi min 2, hasilnya adalah min 3. Sekarang untuk poin yang kedua, yaitu limit fungsi aljabar untuk x mendekati tak hingga. Ada 3 poin A sampai C. Poin yang A, jika f tak hingga sama dengan tak hingga dibagi tak hingga, maka pembilang dan penyebut dari fx dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Untuk poin B, jika jika f tak hingga sama dengan tak hingga dikurangi tak hingga, fungsi fx diuraikan dengan cara dikalikan sekawan untuk fungsi yang mengandung bentuk akar. Dan poin yang terakhir yaitu poin C, menggunakan selisih akar kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh soal. Saya mempunyai soal limit x mendekati tak hingga. Fungsinya adalah 6x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 dibagi dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x. Nah, untuk yang poin pertama tadi,
Jika F tak hingga sama dengan tak hingga per tak hingga, maka pembilang dan penyebutnya silahkan dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini variabel pangkat tertinggi adalah X pangkat 3. Maka semua silahkan kalian bagi dengan X pangkat 3. Diperoleh limit X mendekati tak hingga. Di sini 6X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 per 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ditambah 3X dibagi X pangkat 3 sama dengan, nah di sini ada 6X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, hasilnya adalah 6 dikurangi 5X pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Karena di sini penyebut pangkatnya lebih tinggi, maka hasilnya adalah 0 dibagi 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, hasilnya adalah 2 ditambah 0, maka hasilnya adalah 6 per 2, yaitu ketemu 3. Sekian pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.